Assalamualaikum, kembali lagi dengan Henry Setiawan dari digital.id. Setelah kita praktek beberapa materi yaitu bagaimana menambahkan metode pembayaran, kemudian menambahkan pixel. Nah, lanjut ke poin inti yaitu bagaimana mengoperasikan Facebook Ads itu sendiri. Baik, setelah teman-teman membuka dashboard Facebook Ads-nya, maka kita sudah melalui beberapa tahapan yang tadi, maka kita saat ini membuat bagaimana iklan itu bisa berjalan. Oke, kita langsung saja klik buat. Nah, di sini akan banyak beberapa ada tiga pilihan, dan dari tiga pilihan ini ada beberapa lagi cabang-cabangnya atau sub pilihannya ataupun sub menu. Nah, teman-teman harus disesuaikan dengan goal beriklan itu sendiri. Jadi ada kesadaran, kemudian ada pertimbangan, ada konversi. Nah, apabila teman-teman mencari penjualan ataupun agar orang membeli, maka pilihlah konversi. Tetapi apabila teman-teman ingin postingannya ramai komen, kemudian ramai like ataupun share, berarti teman-teman harus pilih pertimbangan ataupun memilih yang kesadaran. Jadi Facebook sudah menyiapkan 3 objektif, di mana objektif ini sesuai dengan peruntukannya. Ketika teman-teman memilih pertimbangan ataupun interaksi, maka jangan berharap terjadinya penjualan. Apabila terjadi penjualan di objektif interaksi, maka itu adalah bonus. Kemudian apabila teman-teman memilih konversi dan ternyata banyak yang komen di postingan teman-teman, maka itu adalah bonusnya. Sedangkan goalnya teman-teman adalah sesuai dengan yang dipilih. Oke, karena kita sudah menyiapkan pixel, saya akan share bagaimana setting iklan dengan konversi. Langsung saja klik konversi, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada nama kampanye baru, bisa teman-teman ganti. Misalnya saya ganti testing iklan. Untuk saat ini, ketika beriklan, pengoptimalan anggaran kampanye itu harus diaktifkan. Tujuannya adalah apabila kita punya beberapa settingan iklan ataupun set iklan, dalam bahasa Inggrisnya adalah ad set, maka budget kita akan dioptimalkan di beberapa aset yang kita miliki. Anggaran harian bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki ataupun yang disediakan. Misalnya paling murah adalah Rp15.000 per hari, untuk besarnya itu bisa dibilang unlimited. Jadi misalnya saya pilih 25.000 dalam satu hari. Oh ya, di sini ada dua pilihan. Yang pertama anggaran harian, yang kedua anggaran sepanjang masa promosi atau lifetime. Nah, di sini apabila anggaran sepanjang masa, iklan akan berhenti sendiri ketika budget itu sudah habis ataupun biaya sudah tercapai. Apabila misalnya saya pengen dalam satu minggu itu menghabiskan Rp700.000, maka saya klik 700 di sini. Nantinya di tanggalnya itu akan saya buat di tanggal hari ini ditambah 7 hari kemudian, maka iklan akan berhenti di hari ke-7. Nah, sedangkan menurut saya itu yang sering saya gunakan adalah anggaran harian. Di sini ketika iklan tidak bekerja maksimal, kita bisa stop sewaktu-waktu. Tetapi jika iklan itu bagus, maka kita tidak harus lagi mengubah apapun. Jadi iklan bisa dibiarkan berjalan terus. Ini saya coba dengan biaya 25.000. Kemudian klik selanjutnya.
Di sini sudah terlihat ya, pixelnya digital pixel test, kemudian ada peristiwa. Peristiwa ini adalah event yang kita pilih. Kita pengen yang tadi adalah menambahkan keranjang belanja ataupun add to cart, kita pilih tambahkan keranjang belanja. Kita bisa juga tetapkan kapan iklan berakhir, tetapi saya sendiri itu men-setting iklan terus berjalan, dan ketika memang tidak optimal saya akan close di tengah jalan. Kemudian di bawahnya akan ada pilihan pemirsa. Di pemilihan pemirsa itu ada beberapa menu. Yang pertama lokasi, yang kemudian usia, yang ketiga jenis kelamin, yang selanjutnya adalah penargetan terperinci atau detail targeting. Oke, kita mulai dari yang lokasi. Apabila teman-teman beriklan produk ataupun produk tersebut tidak bisa dikirim ataupun hanya di jarak dekat, berarti teman-teman harus menarget lokal ataupun sekitar lokasi bisnis teman-teman. Misalnya teman-teman punya bisnis resto, berarti kan itu lebih ke suatu wilayah. Tetapi apabila produknya teman-teman itu bisa dikirim jarak jauh, mungkin bisa satu provinsi atau bahkan satu Indonesia. Untuk lokasi ini sebenarnya tergantung dengan strategi marketing yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi tidak ada batasan, tinggal disesuaikan dengan strategi yang akan kita gunakan. Saat ini saya memilih Indonesia. Nah, kemudian sebagai info, apabila teman-teman pengen memilih wilayah, bisa diklik, kemudian di sini ada cari lokasi. Tinggal diketik saja lokasi kotanya, misalnya Jakarta atau Bandung. Nah, tinggal diklik saja, diketik Jakarta. Nanti akan ada sugesti dari Facebook. Kita tinggal klik saja, misalnya kota Jakarta. Tetapi karena saya Indonesia, otomatis saya tidak memilihnya. Langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu usia. Untuk usia, ini kembali lagi ke produk. Produk kita siapa sih calon pembelinya? Nah, apabila produk kita dibeli oleh usia 25-30, otomatis harus kita setting 25-30 agar iklan itu tidak melebar kemana-mana. Kemudian jenis kelamin, apabila produk kita bisa digunakan oleh semua jenis kelamin, berarti tidak perlu diedit. Di sini di testing ini saya mencoba beriklan ke laki-laki, jadi saya klik laki-laki. Nah, kemudian lanjut lagi ke penargetan terperinci. Nah, di sini adalah untuk mengisi minat. Misalnya nih ada demografi, minat, perilaku. Nah, saya misalnya menjual alat pertukangan atau bor, otomatis saya pilih misalnya orang-orang yang suka tentang rumah atau home, misalnya home decor, home office, desain interior, seperti itu. Nah, untuk minat ini itu memang harus disesuaikan ataupun diriset berdasarkan bisnis teman-teman. Apabila pakaian ataupun fashion, otomatis harus apa sih minat orang-orang yang relevan dengan produk fashion. Bisa brand-brand ternama yang dimasukin ataupun artis-artis. Nah, itu bebas, yang penting masih relevan. Kemudian saat isi detail targeting ataupun penargetan terperinci, di sebelah kanan akan ada potensi jangkauan. Artinya dengan settingan seperti ini, Indonesia usia 25-30 yang menyukai desain interior itu ada 21 juta orang yang berpotensi untuk melihat iklan kita. Jadi untuk angka di sini sebenarnya patokannya tidak terlalu baku gitu kan. Yang jelas kalau budget kita masih sedikit, misalnya masih ratusan ribu, ya usahakan potensi jangkauannya tidak lebih dari 10 juta atau kisaran 1-10 juta agar budget kita bisa menjangkau orang-orang tersebut.
Apabila di sini sudah, maka kita lanjut lagi ke penempatan otomatis ataupun penempatan manual. Ini adalah settingan di mana teman-teman ingin iklan ini tampil di mana. Apakah iklan ini tampil di Facebook saja ataupun iklannya mau tampil di Instagram ataupun di story, macam-macam ya. Misalnya saya klik penempatan manual, di sini akan banyak pilihan iklan kita mau tampil di mana. Nah, kalau saya sendiri itu lebih ke penempatan otomatis karena begini alasannya. Saya sendiri sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk si Facebook agar iklan saya tampil. Jadi kenapa lagi saya harus istilahnya pusing memikirkan iklan saya bagus di mana? Karena saat ini Facebook sendiri semakin canggih yang mana dia bisa menempatkan iklan kita ke tempat-tempat yang memang dirasa optimal. Setelah penempatan, kita klik selanjutnya. Saya pilih halaman dan akun Instagram. Akun Instagramnya harus diubah ke bisnis lebih dahulu. Oke, lanjut lagi. Di sini akan ada URL situs web. Karena kita ngiklannya adalah konversi yang mana membutuhkan landing page. Saya copy ke sini. Nah, sekarang kita lihat ada pratinjo di sebelah kanan. Di sini ada beberapa pilihan ataupun menu yang harus diisi, yaitu teks utama berupa kata-kata ataupun copywriting agar orang tertarik dengan iklan kita. Misalnya saya buat seperti ini. Kemudian untuk judul, akan tampil di semacam preview seperti ini, berkuat dan tahan lama, kemudian deskripsi. Di tampilan tautan kita bisa ganti dengan kata-kata klik di sini, tetapi harus ada tanda titik karena di sini harus semacam link. Ajakan bertindak atau call to action bisa pilih beli sekarang, disesuaikan apa kebutuhannya. Nah, ini adalah tampilan ketika nanti iklan itu tampil di Facebook, di Instagram, ataupun di tempat yang lain. Nah, apabila terjadi semacam kesalahan penyiapan, nah teman-teman bisa klik saja apa sih kesalahannya. Itu dulu untuk cara beriklannya. Kemudian setelah ini beres, teman-teman bisa klik terbitkan. Nah, silakan ditunggu sekitar 1x24 jam untuk iklan itu disetujui oleh Facebook. Karena Facebook akan mengecek bahwa iklan kita benar-benar tidak melanggar ataupun
sesuai dengan ketentuan yang mereka berikan. Itu dulu praktek beriklan konversi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.